Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ami imani wal islam sata tamang kafaro bihi wa alqum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku semuanya, di mana saja kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku semuanya, kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul yaitu perkawinan campur. Saya ambilkan dari salah satu buku tulisan dari Kiai Haji Ahmad Azhar Basir MA, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah dan dosen di UII Yogyakarta. Beliau sudah almarhum. Pengertian perkawinan campur. Perkawinan campur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, keyakinan kebangsaannya, asal keturunannya atau kewarganegaraannya. Misalnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan beragama Hindu, antara laki-laki bangsa Indonesia dengan perempuan bangsa Jepang, antara laki-laki keturunan Indonesia dengan perempuan keturunan Belanda, antara laki-laki warga negara Malaysia dengan perempuan warga negara Indonesia, dan sebagainya dan sebagainya. 2. Islam mengutamakan keselamatan agama. Sebagai agama universal, Islam memandang manusia sebagai kesatuan umat antara individu dan individu ataupun antara suatu bangsa dan bangsa lain tidak berlebih kurang derajat kemanusiaannya. Yang boleh menjadi ukuran mana manusia yang lebih utama di sisi Allah hanyalah atas dasar kuat lemahnya takwa atau kepatuhannya melaksanakan ajaran-ajaran agama Allah. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang artinya, wahai manusia, sungguh kamu telah kami ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Sungguh yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Saudaraku, di mana saja berada, di atas dasar pandangan Islam terhadap manusia itu, dan hal perkawinan Islam sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor perbedaan keturunan, bangsa atau kewarganegaraan. Yang menjadi persoalan hanyalah faktor perbedaan agama. Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan daripada kesenangan duniawi. Lebih-lebih dalam hubungan perkawinan yang merupakan batu dasar pembinaan rumah tangga, keluarga, dan masyarakat, faktor keyakinan agama benar-benar ditonjolkan. Penonjolan faktor-faktor keyakinan agama dalam hak perkawinan ini dapat diketahui dengan jelas dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, wanita dikawini karena pertimbangan 4 faktor. Karena keyakinannya, karena keturunan dan pangkatnya, karena kecantikannya, dan karena keyakinan agamanya. Utamakanlah pilihan di atas pertimbangan faktor keyakinan agamanya. Sekali lagi, yaitu faktor yang
paling utama, yaitu yang menentukan adalah keyakinan agamanya. Insya Allah kamu pasti akan beruntung. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudaraku semuanya, Nabi mengajarkan pula, jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikannya itu mungkin akan menjerumuskannya kepada kerendahan budi. Jangan pula kamu mengawininya karena kekayaannya, sebab kekayaan itu mungkin akan menariknya kepada perbuatan tidak layak. Tetapi kawinilah perempuan atas dasar pertimbangan keyakinan agamanya. Sungguh budak perempuan yang beragama, meskipun terpotong telinganya dan berkulit hitam, lebih utama dikawini. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Saudaraku semuanya, yang ketiga, Islam melarang laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik. Hukum Islam membagi agama-agama yang ada di dunia menjadi dua: agama-agama wahyu dan agama-agama bukan wahyu. Agama-agama wahyu atau yang sering disebut juga agama-agama samawi, agama-agama langit, agama-agama profetis, ialah yang berasal dari wahyu Allah kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Agama-agama wahyu yang sekarang masih ada ialah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama-agama bukan wahyu atau bukan samawi ialah yang berasal dari manusia tanpa dasar petunjuk Allah dan tanpa kitab yang berasal dari wahyu Allah. Agama-agama bukan wahyu tidak mempunyai nabi dan tidak mempunyai kitab yang berasal dari Allah. Agama-agama macam kedua ini amat banyak macamnya. Misalnya agama Majusi yang para pemeluknya menyembah api, agama Wasani yang para pemeluknya menyembah berhala dan menyembah patung-patung, agama Sabiah yang para pemeluknya menyembah bintang-bintang atau benda-benda langit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat larangan bagi laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, janganlah kamu mengawini perempuan musyrik kecuali bila mereka telah beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, meskipun kamu amat tertarik kepadanya. Saudaraku semuanya, yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat tersebut mula-mula adalah perempuan penyembah berhala dan patung-patung yang berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat menjadi mediator untuk mendekatkan seseorang kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, yang artinya bahwa bila orang-orang musyrik ditanya mengapa mereka sembah berhala-berhala itu, maka jawabnya adalah, kita sembah berhala-berhala itu hanya dengan maksud agar mereka mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Saudaraku, di mana saja berada, pengertian perempuan musyrik yang tidak boleh dikawini laki-laki muslim itu diperluas hingga mencakup perempuan-perempuan yang percaya adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan selain Allah, atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta tidak mengakui adanya kitab-kitab Allah dan tidak mengakui adanya akhirat. Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dalam pengertian yang luas, terutama sekali dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya benar-benar dapat
terjamin. Demikian pula keserasian hidup rumah tangga benar-benar dapat tercapai. Lebih jelas lagi bila ditekankan kepada keselamatan pendidikan agama anak-anak yang bagian terbesar peranannya berada di tangan ibu. Dapat kita bayangkan betapa sukarnya menanamkan pendidikan agama Islam kepada anak-anak yang ayahnya beragama Islam tetapi ibunya beragama, misalnya ya seperti agama yang saya sebutkan di atas, mungkin Konghucu dan sebagainya, yang sama sekali tidak mempunyai titik-titik pertemuan dengan keyakinan agama Islam. Saudaraku semuanya, membiarkan terjadinya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dalam waktu dekat akan berakibat hilangnya eksistensi Islam dalam kehidupan masyarakat, dimulai dengan hilangnya rasa gairah terhadap Islam sebagai agama yang wajib ditegakkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Saudaraku semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabil wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.